Kalian lihat, perhatikan nanti wajah ataupun gestur dari pemain Uni Emirat Arab nanti. Dia melihat ke posisi belakang. Kita lihat ya, ini. Lihat teman-teman, lihat. Nah, ini dia teman-teman, lihatnya ke posisi, kita lihat. Nah, di sini tertarik Hansamu guys. Jadi ada rongga kosong yang ditinggalkan oleh Hansamu. Lihat. Nah kan pelanggaran. Kaigan ulang cubu-cubu. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas permainan timnas Indonesia. Nah ini merupakan salah satu permainan timnas Indonesia yang sangat-sangat baik menurut aku teman-teman ya, yaitu di bawah asuhan Luis Milla. Pada pertandingan Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab ini teman-teman, Indonesia bermain dengan skor 2-2 dan dilanjutkan dengan tendangan adu penalti, tetapi kurang beruntung didapatkan oleh Indonesia. Nah, bagaimana sih strategi yang digunakan Luis Milla ketika menghadapi Uni Emirat Arab? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis teman-teman. Nah, di sini teman-teman, Luis Milla menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Uni Emirat Arab menggunakan formasi 4-3-3. 4-2-3-1 dari Luis Milla ini juga bisa juga dimodifikasi teman-teman menjadi 4-3-3. Di bawah penjaga gawang ada Andri Tani, Putu Gede, Hansamu, Andi, Ricky, Epan, Zulfiandi, Irfan Zaya, Lillipali, Febri, Beto. Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui konsep yang diinginkan oleh Luis Milla. Konsepnya apa? Nah, pertama teman-teman, timnas Indonesia yang diharapkan Luis Milla pada pertandingan ini bermain kompak. Kompak itu apa? Kompak itu berdekatan. Berdekatan bagaimana? Nah, jadi dari sisi tengah ini teman-teman, antar satu pemain dengan pemain lainnya harus berdekatan, tidak berjauhan. Tujuannya berdekatan apa? Yang pertama, Luis Milla ingin timnas Uni Emirat tidak melakukan serangan dari sisi tengah. Luis Milla ingin timnas Uni Emirat melakukan serangan dari sisi sayap ataupun sisi sayap kanan ataupun sayap kiri permainan Indonesia itu sendiri teman-teman. Nah, selanjutnya ada sistemnya. Sistemnya apa selanjutnya? Berkaitan nih, yaitu sistem selanjutnya pressing teman-teman. Nah, jadi dengan bermainnya lawan dari sisi kiri ataupun sisi kanan permainan Indonesia, pressing itu dimainkan oleh timnas Indonesia. Nah, misal pada saat ini teman-teman posisi kanan Al-Mahrezi memegang bola. Di sini bakal langsung dilakukan pressing oleh pemain terdekat timnas Indonesia. Selesai kompak berdekatan tadi, pressing dilakukan. Jadi terkait tuh teman-teman, dengan berdekatan satu pemain dengan pemain lainnya tidak membutuhkan stamina terlalu banyak untuk berlari karena adanya cover satu sama lainnya. Yang kedua, untuk menghindari celah-celah kosong dimanfaatkan Uni Emirat Arab. Yang ketiga, untuk menghindari yang paling berbahaya nih, bola-bola long ball dari Uni Emirat Arab karena postur yang tinggi. Nah, seperti ini teman-teman, ini bakal langsung di pressing. Misalnya gagal teman-teman, langsung ditutup lagi pergerakan sama Zulfiandi. Jadi ada yang mengcover, makanya perlu pemain satu sama lainnya pemain Indonesia saling berdekatan untuk menutup pergerakan lawan. Nah, itu konsep dalam merebut bola teman-teman. Dan selanjutnya, ketika pemain lawan udah masuk ke posisi dalam, nah seperti ini misalnya bek kanannya udah masuk ke dalam. Nah, jadi yang diharapkan dari Luis Milla dengan tidak bermainnya dari sisi tengah Uni Emirat Arab karena berhasil ditutup karena berdekatan ya gelandang tengah timnas Indonesia. Nah, di sini timnas bertahan dengan 2 lawan 1. 2 lawan 1 gimana konsep yang dilakukan Luis Milla ini? 2 atau 3 lawan 1 sekaligus teman-teman. Kalau misalnya berhasil ditembus oleh Uni Emirat Arab dari ini sisi kanan pemain Indonesia, ini sisi kiri permainan Indonesia teman-teman. Konsepnya seperti itu. Jadi ketika timnas Uni Emirat Arab memegang bola nih, nah 2 pemain langsung mengcover teman-teman, mempressing 2 sampai 3. Nah, jadi apa harapannya dengan 2-3 pemain yang mempressure permainan Uni Emirat Arab, bola itu bakalan cepat langsung lepas. Jadi tidak menunggu. Nah, mungkin kalian sering menonton timnas ketika lebih banyak menunggu daripada mempressing merebut bola. Nah, jadi itu konsep yang dilakukan Luis Milla teman-teman, merebut bola dengan melakukan pressing terus menerus. Nah, bagaimana kalau sistem menyerang? Jadi timnas Indonesia pada pertandingan ini melihat juga bagaimana lawan yang akan dihadapin. Nah, di sini lawan yang dihadapin oleh timnas Indonesia tinggi-tinggi postur pasti dengan kecepatan selalu dimanfaatkan timnas Indonesia. Nah, jadi timnas Indonesia bermain konstruktif,
kombinasi konstruktif dan vertikal. Nah, jadi bagaimana? Nah, sesekali teman-teman kombinasi konstruktif itu bermain dari sisi bawah yang diumpan ke Putu Gede, bolanya teman-teman dari Hansamu, kemudian lanjut ke Irfan Jaya. Nah, kan ini udah di sisi kanan. Nah, kemudian kombinasi lagi dilakukan teman-teman untuk dipindahkan ke sisi lain. Pemain Indonesia bakalan bergerak semuanya ke posisi kanan. Evan Dimas bergerak, Lili Pali bergerak, Beto bergerak, Julpiandi bergerak, Hansamu bergerak, Andi bergerak, Ricky bergerak. Nah, tujuannya apa? Agar Timnas Uni Emirat Arab bergerak ke sisi bola Irfan Jaya ini, agar di sisi sini kosong teman-teman. Nah, itulah poin selanjutnya, permainan kombinasi konstruktif dan dilanjutkan dengan perpindahan permainan dari sisi satu ini teman-teman Irfan Jaya ke sisi lainnya. Nah, itulah yang diharapkan oleh Luis Milla. Misalnya seperti ini, udah kosong nih kan Febri. Ini sering kita dapat ini pada pertandingan ini. Udah kosong ini seperti ini, dibalikkan lagi ke Putu Gede, Evan Dimas melakukan umpan ke Febri atau dari Julpiandi ke Febri. Sampai situ udah jelas ya. Nah, kita lanjut. Nah, vertikal lagi bagaimana cara penyerangan Luis Milla kita lihat. Nah, kalau secara vertikal, Timnas Indonesia melihat dulu bagaimana permainan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Nah, kalau misalnya high defensive line yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab itu sangat menguntungkan pastinya. Tetapi pada pertandingan ini jarang ya mereka nggak menggunakan sistem high defensive line, garis back pertahanan nggak tinggi banget. Nah, di sini vertikal yang diinginkan itu memberikan bola di belakang garis pertahanan Uni Emirat Arab. Nah, misalnya di sini teman-teman Irfan Jaya sama Khalid. Nah, bola bakalan diumpan ataupun di drop bola ke belakang, bakalan diumpan dari misalnya Hansamu ataupun Putu Gede, bakalan diumpan ke posisi belakang. Nah, jadi kan di sini kosong. Nah, di sini bakalan dikejar oleh pergerakan dari Irfan Jaya, bakal masuk dia. Nah, seperti itu konsep pertama vertikal diinginkan oleh Luis Milla. Dari umpan ke belakang, kemudian masuk bola ke sini, kemudian adu lari. Nah, kemudian vertikal yang kedua dengan memanfaatkan 2 lawan 1 guys. Nah, 2 lawan 1 gimana? Nah, jadi misalnya Febri berada di sini. Nah, Beto bakalan turun teman-teman. Turun ya, turun. Nah, di sini Hansamu atau Andi bakal melakukan umpan ke depan. Jadi gini dia ceritanya. Beto di sini, Andi memberikan umpan ke Beto. Nah, jadi ketika pemain dari Uni Emirat Arab fokus ke Beto, seperti ini bisa kalian lihat dulu. Nah, jadi Beto bakalan memberikan umpan tandukan ke posisi Febri. Nah, jadi ketika Almehrizi fokus ke Beto kan jadi ada lini kosong kan. Nah, di sini dimanfaatkan oleh Febri ataupun sayap-sayap Timnas Indonesia lainnya ataupun Lili Pali kalau di sisi tengah. Kita langsung melihat videonya. Nah, dari sini teman-teman dilakukan build up serangan dari posisi pemain belakang Uni Emirat Arab. Kita lihat lanjut. Lihat teman-teman. Nah, jadi jarak antar pemain Timnas Indonesia itu berdekatan. Antar lini Febri sama Lili Pali. Jadi kalau misalnya Febri teman-teman gagal untuk memutus bola ataupun Lili Pali gagal untuk memutus bola ataupun mempressing, ada yang mengcover. Kita lihat. Nah, lihat teman-teman ditutup ini kan, di pressure. Mundur lagi. Nah, baru lari teman-teman Lili Pali. Kita lihat. Harus mencoba. Lalu di pressure teman-teman nih. Lili Pali datang untuk mempressure. Nih, kita lihat. Nah, kewalahan untuk kehilangan bola ya, karena ketika kehilangan bola sayap-sayap Indonesia nah, tidak akan gagal. siap. Seperti itu teman-teman ya sistem kalau misalnya timnas lawan yang memegang timnas Uni Emirat Arab dilakukan pressing terus. Nah, kita lihat pressing selanjutnya. Nah, ini teman-teman dari sisi kanan permainan timnas Uni Emirat Arab. Nah, ini seperti yang diinginkan Luis Milla. Nah, di sini udah ditutup oleh Febri Haryadi, di sini ditutup Lili Pali pemain timnas Uni Emirat Arab. Nah, di sini bermain dari sisi pinggir. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, konsepnya kalau bermain dari sisi pinggir 2 lawan 1, 2 pemain timnas Indonesia melawan 1 pemain Uni Emirat Arab. Kita lihat, ini berhasil diumpan. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat ada 1 pemain timnas Uni Emirat Arab ditutup 1 pemain, 2 pemain, bahkan 3 ya. Nah, itu konsep ketika tim lawan memegang bola. Nah, kesusahan balik lagi ke belakang. Nah, kita lanjut ya, jelas banget ya. Ini teman-teman di pressure langsung. Nih teman-teman lihat di pressure
di pressure teman-teman. Jadi kesusahan kan? Ya. Nah, Maksudnya apa nih? lihat teman-teman, lepas lagi. Ya. Nah, konsep udah tahu teman-teman ya, bagaimana ketika timnas lawan memegang bola. Tidak bisa mencetak. Nah, ini teman-teman permainan timnas Indonesia melakukan serangan. Yang tadi aku sebut ada vertikal, ada permainan kombinasi 1-2 sentuhan. Ini permainan kombinasi 1-2 sentuhan dari sisi kanan ke sisi kiri. Perpindahan dari satu sisi ke sisi lain. Awal 25 menit awal itu krusial. Nah, jadi teman-teman di sini Julpiandi, Lili Paldi, Irfan Jaya, Beto Gonçalves menarik pemain-pemain dari timnas Uni Emirat Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menarik kemana? Menarik ke posisi Putu Gede, ke posisi permainan kanan permainan Indonesia. Jadi posisi kiri itu ada space teman-teman, ruang kosong yang ditempatin oleh Febri, dan itu diharapkan oleh Luis Milla. Kita lihat. Nah, lihat teman-teman di sini ada Evan Dimas. Nah, di sini Febri Haryadi yang ada celah ruang kosong. Kita lihat. Nah, seperti itu teman-teman konsepnya yang dimainkan oleh Luis Milla. Jeber. Udah jelas ya, itu konsep menyerang. Nah, di sini di pressure oleh pemain timnas Indonesia lagi dan lagi dan lagi. Kita lihat. Ini dibawa ke posisi pinggir. Nah, karena dari sisi tengah compact ya, rapat teman-teman, susah kalau permainan menembus dari sisi tengah. Jadi dibawa ke pinggir. Kita lihat, nah, bawa ke sisi kanan, turun ke bawah. konsepnya sama, di pressure juga, di pressure ya. Ini berdekatan semua kan, berdekatan semua. Atau ke lini. Lihat teman-teman. Nah, putus lagi. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman permainan vertikal. Ini permainan menyerang timnas Indonesia. Nah, di sini ada Evan Dimas, ada Julpiandi mengalirkan sirkulasi bola teman-teman. Nah, di sini Putu Gede bakal melakukan long ball ke depan. Lihat. Nah, perhatikan nih teman-teman, posisi Irja udah bersiap-siap lari ke depan karena posisi Putu Gede bakal memberikan long ball. Kita lihat. Nah, kenapa dilakukan long ball? Yang diinginkan Luis Milla memberikan penyerangan, khusus penyerangan, memberikan bola vertikal di garis belakang pertahanan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini diberikan umpan-umpan vertikal tuh. Nah, ini yang disebut penyerangan vertikal yang diinginkan oleh Luis Milla, meletakkan bola di belakang garis pertahanan ini dan memanfaatkan pemain-pemain timnas Indonesia, Irja ataupun Beto ataupun Febri untuk lari, sprint, karena secara kecepatan timnas unggul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman vertikal lagi ya, cara penyerangan vertikal dari belakang. Ini nggak melakukan kombinasi. Kita lihat dari posisi pemain timnas Indonesia, Ricky Fajrin. Nah, di sini dia teman-teman, ada pemain timnas Indonesia, ada pemain timnas Indonesia 2 lawan 1. Kita lihat. Nah, seperti yang konsep tadi aku bilang 2 lawan 1, selain meletakkan bola di sisi garis belakang nih pertahanan. Nah, di sini teman-teman timnas Indonesia kehilangan bola. Jadi timnas Indonesia bakal melakukan reorganisasi. Kita lihat. Organisasi ulang nih. Dari posisi Beto hilang bola kan, lepas. Nah, ini bahaya counter attack seperti ini. Tapi yang diinginkan timnas Indonesia pada saat ini langsung melakukan reorganisasi. Melakukan ataupun balik ke posisi semula lah. Secara sederhana ya. Organisasi ulang. Kita lihat. Nah, ini teman-teman. Jadi yang membuat Indonesia kalah itu salah satu faktornya kesalahan sendiri. 1, 2, 3. Nah, ini lagi teman-teman vertikal ya, dari posisi pemain timnas Indonesia vertikal ke depan. Lihat teman-teman. Nah, di sini yang aku bilang tadi ada satu Beto pemain Indonesia, ada satu lagi pemain timnas Indonesia. Jadi 2 lawan 1. Jadi Beto sebagai tembok, pemain timnas Indonesia siap-siap memegang bola, melakukan attack ke depan ataupun menahan bola, memberikan sirkulasi ke teman lainnya. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, lari seperti itu. Nah, udah jelas ya. Nah, ini teman-teman dari sisi kiri permainan timnas Indonesia berhasil dicetak gol. Kita bisa perhatikan di sini ada Febri Haryadi. Kita lihat. Nah, disinilah teman-teman yang tidak diharapkan oleh Luis Milla. Nah, di sini berhasil diumpan long ball oleh pemain timnas Uni Emirat Arab tanpa ada gangguan yang serius ya, melakukan pressure dan ini berbahaya. Kita lihat. Nah, ini teman-teman. Dan lagi kesalahan pemain timnas Indonesia. Jadi kesalahan ya. Jeber penalti jadinya. Jeber. Pernah juga tertinggal. Nah, di sini teman-teman lagi ya dari posisi kanan permainan timnas Uni Emirat Arab. Nah, di sini Febri lagi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sering loh dilakukan. Dibiarkan pula tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Jaber. Kalau dari sisi kanan bagus banget.
Nah ini teman-teman, kalau dari posisi kiri permainan timnas Uni Emirat Arab langsung di pressure oleh Irfan Jaya, nggak menunggu ya untuk dilakukan long ball ataupun umpan ke depan. Kita lihat, langsung ditutup. Nah ini cerdas teman-teman, ini yang bagus. Kita lanjut. Nah lihat di pressure langsung kan, Irfan Jaya putu gede. Beda kok dari sisi kiri teman-teman. Nah langsung putus lagi kan. Nah ini bagusnya dari sisi kanan, maka jarang dari sisi kanan permain timnas Indonesia, timnas UEA, timnas Uni Emirat melakukan long ball ke depan. Kita lanjut, lihat ditunggu kan, ditunggu dan nggak langsung sikat langsung. Nah lihat ini jadi peluang nih. Nah jadi peluang, jeber, lihat. Kalau dari sisi penyerangan bagus banget sisi kiri nih. Kita lanjut ya. Nah di sini teman-teman Septian David Maulana masuk. Septian David Maulana masuk menggantikan Andi Setio Nugroho. Nah Febri mundur. Septian masuk, Septian. Nah, Septian bakalan berada memposisikan dirinya di posisi di sini teman-teman. Ricky bakalan sedikit mundur sebagai pemain belakang. Nah, Febri berkali-kali maju teman-teman melakukan overlap. Nah, karena di sini bakalan unggul pemain timnas Indonesia. Kita lanjut ya. Nah, Febri Haryadi sekarang udah berada di sisi kiri teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman gol timnas Indonesia ya. Kita lihat. Nah, di sini kosong teman-teman, udah ada lubang kosong karena lebih pemain timnas Indonesia. Di sisi kiri ada Febri, ada Septian David Maulana. Nah ini yang aku bilang cerdik pergantiannya. Kita lihat, jadi udah ada lubang-lubang tuh. Ini teman-teman Septian bakal memberikan crossing ke lini depan timnas Indonesia. Lihat teman-teman, jeber, gol. Cerdas teman-teman pergantian dari Luis Milla. Kita lanjut ya. Nah ini gol timnas Uni Emirat Arab guys, dari posisi kanan permainan timnas Uni Emirat Arab, sisi kiri timnas Indonesia melakukan crossing long ball lagi. Nah lihat teman-teman. Ya, lagi. Nah kalian perhatikan di sini pemain Uni Emirat tidak ada yang menjaga. Ini salah satu faktor stamina menurut aku, konsentrasi. Evan Dimas tidak menjaga, Julpiandi tidak menjaga. Nah kalian lihat, perhatikan nanti wajah ataupun gestur dari pemain Uni Emirat Arab nanti. Dia melihat ke posisi belakang. Kita lihat ya, nih, lihat teman-teman, lihat. Nah, itu tadi dia. Nah, ini dia teman-teman, lihatnya ke posisi Evan Dimas ataupun ke posisi Septian David Maulana ataupun Julpiandi. Nah, kita lihat. Nah, di sini tertarik Hansamu guys. Jadi ada rongga kosong yang ditinggalkan oleh Hansamu. Lihat. Nah, kena kan? Pelanggaran. Ini teman-teman, jeber. Nah, ini teman-teman Sadil masuk ya. Ini teman-teman dari gol ya, gol timnas Indonesia. Nah, dari posisi Septian David Maulana lagi pemain pengganti guys. Sadil udah berada di posisi kiri ya. Nah, di sini Sadil udah berada di posisi kiri dan di posisi kiri timnas Indonesia unggul. Nah, yang ini aku bilang teman-teman, permainan dari satu sisi ke kanan ke sisi kiri dimanfaatkan. Ini terbukti. Kita lihat. Ini teman-teman. Jeber. Nah, di babak extra time permainan timnas Indonesia guys sama seperti permainan full ini teman-teman. Sayang faktor keberuntungan tadi tidak menghinggapin timnas Indonesia. Kita lihat ya, langsung penalti kick. Nelly Pali dulu. Jeber. Penalti Indonesia. Jeber. Gol. Jeber. Lolos WA. Nah, jadi kesimpulan apa? Permainan timnas Indonesia pertama bermain dengan kompak, berdekatan, kedua dengan permainan pressing, yang ketiga dengan permainan kombinasi, yang keempat dengan permainan vertikal. Nah, kalau suka kalian video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.